Sudah berkenalan dengan Indah, gadis belia yang hidup di tengah keluarganya yang dipaksa untuk menikah dan tanpa dibekali ilmu pernikahan. Indah, hidupnya tak seindah namanya. Di usianya yang masih belia, Indah dipaksa menikah oleh kedua orang tuanya. Dan akibatnya, sekarang di saat teman seusianya mengisi waktu remajanya dengan bermain, mencari pengalaman, serta mendapat hak untuk belajar di sekolah, Indah justru harus mengemban beban berat untuk mengurus rumah tangganya. Mulai dari mengurus anak, serta melakukan pekerjaan lain yang seharusnya belum dikerjakan oleh anak seusianya. Belum lagi ketika terjadi masalah dalam rumah tangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran, yakni masih dalam materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini, masih ingatkah kalian tentang materi yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu? Iya, betul sekali. Kita sudah banyak sekali membahas tentang bagaimana tata cara pernikahan menurut syariat Islam, kemudian hukum pernikahan dalam Islam, dan beberapa hal terkait dengan talak, perceraian, dan rujuk. Nah, dalam kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tambahan untuk kalian, yang mana materi ini sangat penting untuk disampaikan, yakni tentang hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum menghadapi pernikahan, agar pernikahan yang terbentuk sejalan dengan tujuannya, yakni terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga mampu membangun generasi-generasi yang beriman. Tunggu apa lagi? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Selamatkan pernikahan sebelum dimulai. Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah atau akan membina rumah tangga menjadi suatu keluarga yang langgeng, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Tentang pernikahan ini tentunya sudah banyak buku yang menggambarkan tentang betapa indahnya, betapa asyiknya, dan betapa banyak manfaatnya pernikahan apabila ditinjau dari segi kesehatan, psikologi, agama, dan sebagainya. Terlebih apabila kita mengingat pornografi yang telah menjadi penghuni setiap media apa saja. Perilaku pacaran bebas yang bersangkutan dengan seks juga mudah sekali ditemukan. Nah, hal-hal yang seperti itu kemudian menjadikan nikah dini atau nikah di bawah umur dipandang sebagai solusi terbaik atas fenomena pergaulan bebas tanpa batas. Sedangkan kalau usia belum mencukupi dan belum bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri serta kehidupan masih bergantung kepada orang tua, otomatis kehidupan rumah tangganya akan menjadi tidak sehat. Selain itu, apabila kedewasaan belum matang kemudian memutuskan untuk menikah, akan banyak sekali permasalahan yang timbul, pertengkaran yang justru akan mengakibatkan perceraian. Memang, hal positif dari menikah di usia dini adalah bisa menjauhkan diri dari zina dan pergaulan bebas. Akan tetapi, menikah bukan hanya perihal menuruti nafsu belaka. Menikah perlu dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang. Dalam Al-Quran, menikah disebut dengan perjanjian yang kokoh atau agung, sebuah perjanjian bahwa kita siap untuk menerima berbagai amanah yang baru. Pada dasarnya, ajaran Islam telah menutup pintu-pintu yang berpotensi melahirkan dosa zina. Di antaranya adalah perintah untuk menundukkan pandangan, mengatur adab komunikasi antara laki-laki dan perempuan, melarang ikhtilat, serta melarang berkholwat. Nah, puasa merupakan salah satu solusi terbaik bagi orang-orang yang belum mampu untuk menikah, karena puasa akan berlahan meredam nafsu seseorang dan menundukkan pandangannya.
Selanjutnya, dalam ajaran Islam tentang usia pernikahan telah disebutkan dalam sebuah hadis yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud yang artinya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mencapai ba'ah, maka kawinlah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu untuk menahan pandangan mata dan kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menggunakan kata syabab yang sering dimaknai sebagai pemuda. Syabab adalah seorang yang telah mencapai masa akil balik dan usianya belum mencapai 30 tahun. Sedangkan generasi yang lahir pada zaman kita, banyak yang telah memiliki kematangan seksual tetapi belum memiliki kedewasaan dalam berpikir. Nah, beberapa syarat dapat dikatakan sebagai seorang yang akil balik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki sifat rasyid atau kecendekiaan. Mereka mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara. Yang kedua, dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memilih yang lebih penting dari yang penting dan yang penting dari yang kurang penting. Dan yang keempat, dapat bersikap mandiri. Dan yang kelima, dapat mentasyarufkan harta dengan baik, mengatur keuangan, dan memakainya jalan yang baik. Pernikahan membutuhkan persiapan baik dari segi kematangan psikologis ataupun dari segi pengetahuan ilmu, khususnya pemahaman ilmu agama dari masing-masing pihak calon istri maupun calon suami. Karena keduanya memegang peranan penting dalam hal mewujudkan cita-cita tersebut. Mengingat di dalam rumah tangga tentunya akan banyak permasalahan yang timbul, misalkan saja menyangkut tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, kemudian bagaimana cara mendidik anak dan sebagainya. Bagaimana mungkin persoalan itu bisa diselesaikan jika tidak memiliki kematangan dan kedewasaan dalam berpikir dan pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga yang harus disiapkan sebelumnya. Maka dari itu, mari kita persiapkan diri dengan baik sebelum nantinya memutuskan untuk menikah. Karena menikah merupakan suatu ibadah yang akan kita jalani seumur hidup kita. Ada beberapa hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi pernikahan. Yang pertama yaitu persiapkan ilmu tentang pernikahan. Hal yang perlu dipersiapkan adalah memperjelas visi pernikahan. Untuk apa kita menikah? Visi yang jelas dan juga sama antara calon suami dan istri insya Allah akan melanggengkan suatu pernikahan. Banyak orang yang menikah hanya karena cinta atau mengikuti tradisi masyarakat. Bisa juga karena malu karena sudah cukup umur, tetapi masih belum juga menuju ke pelaminan. Alasan-alasan seperti ini tidak memiliki akar yang jelas. Bisa juga menjadi sangat rapuh ketika memasuki bahtera rumah tangga dan akhirnya hancur ketika badai rumah tangga datang menerjang. Sebagai seorang muslim yang memiliki rujukan hidup yang jelas, tentu kita tahu bahwa menikah itu karena ibadah. Visi pernikahan dalam Islam adalah menimba banyak pahala melalui aktivitas berumah tangga, menjauhkan diri dari keluarga dari api neraka, dan akhirnya berusaha meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu persiapan mental psikologis dalam menghadapi pernikahan. Pernikahan adalah kehidupan baru yang sangat jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya. Dalam pernikahan berkumpul dua pribadi yang berbeda yang berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan yang berbeda. Di dalamnya terbuka semua sifat-sifat asli masing-masing. Mempersiapkan diri untuk berlapang dada menghadapi segala kekurangan pasangan adalah hal yang mutlak yang diperlukan. Begitu juga cara-cara mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita dengan baik kepada pasangan juga perlu diperhatikan agar emosi negatif tidak mewarnai rumah tangga kita. Di dalam pernikahan juga diperlukan rasa tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, sehingga setiap anggota keluarga tidak hanya menuntut hak-haknya saja, tetapi berusaha untuk lebih dulu memenuhi kewajibannya. Kemudian yang ketiga yakni mempersiapkan ruhaniyah atau spiritual. Nah, menikah ini adalah ibadah,
Oleh karena itu, seluruh proses yang dilalui dalam pernikahan itu harus dengan nuansa ibadah. Proses sebelum menikah sampai pernikahan itu sendiri, juga setelah menikah, tidak boleh jauh dari nuansa menghambakan diri kepada Allah. Sebelum menikah, meningkatkan kualitas diri dan kualitas ibadah mutlak diperlukan. Berdoa kepada Allah untuk mendapat suami yang solih dan anak yang akan menjadi penyejuk mata. Bergaul dengan orang-orang solih yang dapat menjaga din kita juga perlu dilakukan. Membaca buku-buku tentang keutamaan pernikahan juga perlu dilakukan untuk menguatkan niat kita dalam menikah. Yang terakhir, yang tidak kalah penting untuk dipersiapkan, yaitu kita harus mempersiapkan fisik kita untuk memasuki dunia pernikahan. Mengetahui alat-alat reproduksi wanita dan cara kerjanya sangat penting bagi kita. Memeriksakan kesehatan alat-alat reproduksi juga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan setelah menikah. Nah, itulah anak-anakku beberapa hal penting yang harus disiapkan sebelum seseorang mengarungi bahtera rumah tangga. Pernikahan dalam Islam bukanlah suatu perkara yang rumit ataupun sukar, akan tetapi membutuhkan persiapan yang matang dan ilmu di dalamnya agar pernikahan yang terbangun menjadi suatu pernikahan yang penuh dengan berkah dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.